Monggo tasih wonten sekitar 15 menit tanya jawab dari masalah yang diterangkan ini. Oke, monggo Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz tentang pelajaran hari ini tentang jihad. Kita yang berjuang keluar dari rumah untuk mencari nafkah, itu apabila terjadi musibah, maka dia akan mendapatkan pahala jihad. Kira-kira seperti itu ya Pak Ustadz. Nah, yang kita temui fenomena bila terjadi suatu kecelakaan, entah itu di bis kereta api atau lainnya, yang dia itu dari rumah awalnya niatnya itu berangkat kerja, lalu terjadi kecelakaan. Mengapa di tempat kejadian kecelakaan itu sering dikuatkan dengan satu fenomena adanya arwah gentayangan, sehingga di tempat tersebut apabila kemudian terjadi kecelakaan lagi, itu adalah adanya arwah-arwah gentayangan yang dia itu belum merasa ikhlas bila takdirnya sampai di situ. Itu yang pertama ya Pak Ustadz. Lalu pertanyaan yang kedua, mengingat ini masih 10 hari di bulan Dzulhijjah, saya mendapati pengetahuan bahwa sebaiknya di 10 hari itu kita melakukan dzikir, takbir, tahlil dan tahmid. Nah, di dalam dzikir, takbir, tahlil dan tahmid itu ada 2 dzikir yang dikenal dengan dzikir mutlak dan dzikir muqayyad. Nah, bagaimana Pak? Dzikir apa? Dzikir mutlak dan dzikir muqayyad. Nah, di dalam dzikir mutlak itu adalah kita dianjurkan untuk membaca takbir seperti yang kita dengar pada umumnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan sebagainya, itu tanpa mengenal batas waktu. Sedangkan dzikir yang muqayyad itu dilakukan ketika sudah menjelang Idul Adha sampai dengan hari Tasyrik. Nah, untuk dzikir yang mutlak itu adalah dilakukan di mana saja dia berada. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa dzikir yang mutlak itu jarang sekali untuk didawamkan dan kita dengar gitu Pak Ustadz ya. 2 pertanyaan saya Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sering terjadi kecelakaan, mereka yang kecelakaan misalnya kereta api atau mungkin bis atau yang lain dengan korban yang jumlahnya banyak ya. Dari mereka mungkin untuk kerja, untuk kepentingan-kepentingan yang baik, kalau meninggal dunia di tengah perjuangan itu dalam Islam memang digolongkan orang-orang yang syahid ya. Cuma namanya syahid akhirat. Syahid akhirat itu di dunia tetap diperlakukan biasa layaknya jenazah, di akhirat mendapatkan banyak pahala dan ampunan. Niki nggih. Tapi kita harus tahu, tidak semua orang yang kecelakaan itu punya tujuan-tujuan yang baik. Di antaranya ya ana sing arep golek nomor, ana sing arep mungkin ngerampok nggih, wis macem-macem. Lah kuwi nggih. Mula teng mriki jawabane wonten kalih. Setunggal sing wong elek-elek niku wau jane dereng wonten kesiapan meninggal, kemudian dia kecelakaan, disinilah ya rohnya itu belum mendapatkan tempat yang pas untuk dirinya. Kepinginannya tasih elek-elek niko wau, keburu sudah meninggal, maka inilah
yang disebut orang Jawa rohnya gentayangan. Istilahnya tempat tuh dia belum mau menempati tempat yang seharusnya dia tempati di alam barzahnya. Alam barzah kan kula jenengan duwe panggonan. Kaya dene omah ngeten iki omahe kae, niki omahe kae piyambake dereng siap. Karena memang di dunianya dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang buruk tadi. Beda dengan orang Islam, ya. Maka orang Islam tidak mengalami roh gentayangan. Tapi kok terjadi sesuatu yang tidak baik, malam harinya kuwi yo kaji, yo api, malam harinya jadi apa? Hantu misalnya ya. Atau mencari-cari tangannya, waduh dek Pak Kaji niki pripun niki? Ngeten niki nomor kalih jawabane itu dipakai oleh setan untuk menakut-nakuti manusia karena terjadi suatu peristiwa kematian yang tidak wajar. Jadi itu mboten tiang ini mboten. Setan yang mengambil alih napa niku untuk menakut-nakuti. Diserupakan siapa? Yang kecelakaan tadi. Ada yang putus tangan, maka di malam itu seolah dialah bangkit untuk menakuti. Nah, masyarakat terus terjadi pembicaraan, wah Pak Kaji ini bangkit, goleki tangane. Lah dadi ucapan dadi napa rasan-rasanan. Nek wis ngrasani wong apik nika wau, jane wonge soleh dirasani ngeten kena fitnah setan, setan sudah berhasil menebar fitnah kepada manusia. Sudah berhasil setan. Nah, itu makanya yang dipakai oleh setan tuh orang-orang yang matinya tidak wajar. Nek mati wajar setan kangelan gawe napa niku hantu atau memediu kangelan. Soalnya wong ora percaya wisan nggih. Wong iki apik ya. Ning gone pergaulan nggih sae kok mati dadi ngono ora mungkin lah. Jadi tidak ada prasangka itu sehingga setan yo males. Tapi nek matine kok bunuh diri, mati kecelakaan tragis. Lah itu bagi setan ini mudah untuk menimbulkan fitnah. Dados wonten kalih ya, bisa jadi memang ada gentayangan. Nek cara Jawa ya terus teng panggenane niku ana rituale didongakne teng mriku. Niku sing kula nate ngertos teng kene pundi Pak Aziz niku dalan Sepetek. Nah, nate wonten bengi-bengi teng mriku ana amin-amin teng mriku. Jebule wonten truk niku sing los teng mriku wonten korbane. Lah niku ndalune langsung niku. Wonten upacara ngoten. Iku nek cara Jawa, nek cara wong Islam nggih didongakne mugi-mugi ya kematian yang seperti itu ya dia diampuni Allah, diterima rohnya, ditempatkan di tempat yang ya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek cara kula njenengan ngoten. Nek wong Jawa niku ya bener-bener supaya rohnya ini tidak gentayangan ada upacara tertentu. Ngoten nggih? Terus nomor kalih takbir mutlak muqayyad niku nek sak pengertosan kula niku khusus takbir hari raya. Dados mengke hari raya Idul Adha niku takbir boleh dimulai setelah subuh di hari Arafah. Jadi bar subuh tanggal 9 itu bisa mulai takbir. Tapi biasanya teng lingkungan kita setelah maghrib ya. Mulai setelah maghrib kalau itu dilakukan di mana saja, neng omah, neng dalan-dalan, teng pasar, teng pundi panggenan, setiap saat itulah takbir mutlak. Selama mulai dari tanggal 9 niku wau ngantos tanggal 13 Zulhijjah setelah sebelum sholat asar selesai. Itu nggih, nek wis sholat asar pun boten angsal. Lah nek takbir muqayyad, takbir yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Kapan ini? Mulai setelah subuh tanggal 9 niku. Setelah subuh, assalamualaikum warahmatullah, sholat mun rampung, kula mimpin takbir. Lah niku, ya, niku muqayyad. Ya. Ngantos pinten nggih ping 3 ditutup rampung zikir biasa. Bakdo niku mboten malih. Hanya mengiringi sholat fardu saja. Boleh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ngantos terakhir sholat zuhur tanggal 13 Zulhijjah. Kalau muqayyad itu hanya mengiringi
salat fardu sakderenge nggih saged, saksamune saged. Tapi nek sing takbir mutlak setiap saat mulai dari tanggal 9 pagi wis kula jenengan lunga teng pundi takbiran mboten napa-napa. Bahkan dianjurkan di pasar-pasar, di tempat keramaian. Niku nggih dados mboten subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar mboten niku. Ya takbiran nika Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sak teruse niku nggih. Ya, niku nggih keteranganipun. Wonten sing tanglet ngeten malih, kenging napa takbir lebaran kok boten angsal dilafadzke di luar hari itu. Ini untuk menandai kemuliaan hari raya. Contohnya nek 17 Agustus kula jenengan mengibarkan bendera. Kenapa setiap hari rumah-rumah tidak perlu kibar bendera? Lah nek bendina ngibarke apa artinya 17 Aku ora ono bedane akhire. Nah niku nggih, senajan niku sae takbiripun, tapi takbir Idul Adha, Idul Fitri khusus nggih. Kalau Idul Fitri takbir napa niku muqayyad ini hanya sampai khotib naik mimbar. Bar niku pun mboten angsal. Ya. Tidak seperti Idul Adha yang panjang. Ya, tapi takbir ya, mutlaknya itu mulai malam Lebaran Idul Fitri sampai khotib naik mimbar. Nah, itu boleh setiap saat boleh. Tapi kalau sholatnya nggih nika wau, ya, sholatnya nggih maghrib, isya, subuh, mung niku tok. Sing saged dipun dhereki kanthi ya takbir muqayyad. Ngoten nggih? Wonten malih pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah berjihad. Ini kami akan bertanya kaitannya dengan saudara kita yang ada di Palestina, ya, Pak. Bahwa setiap sesama muslim itu adalah saudara, di mana saudara kita yang ada di Palestina sekarang ini sedang mengalami konflik bertahun-tahun dengan Israel. Nah, bagaimana cara kita untuk berjihad kepada saudara kita yang ada di Palestina itu, karena dengan memanggul senjata jelas tidak mungkin, kemudian dengan mengulurkan tangan memberikan bantuan juga kayaknya sulit. Nah, ini lantas adakah cara-cara lain agar kita ikut berjihad kepada sesama muslim yang ada di Palestina? Terus yang kedua, apakah ketika kita tidak melakukan action apapun itu besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu saja yang saya tanyakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Karena realitanya sekarang seperti itu, bahkan delegasi yang ingin ikut peduli ke sana menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka berupa obat-obatan dan lainnya pun mendapat masalah ya, boten saged lanjut sampai tujuan ya. Nah ini jihad yang ada di Palestina, bagaimana kita mensikapinya? Orang-orang Gaza saja bilang, wahai saudaraku Indonesia, soalnya sing disenengi wong Indonesia, karena partisipasi kita secara moral itu besar ya kepada Palestina ya. Dan ini Gaza itu malah bilang, kamu tidak perlu datang kemari untuk membantu kami berjuang, cukuplah kami dukung dengan doa-doamu dari tanah air. Jadi memang boten aman kula njenengan mriku niku. Yo masih mriku yo ora iso melu perang. Monyet napa melu nggawa bedile ora iso. Ya, melu mengendalikan pelurunya nggak bisa, ya. Gelut ya ning kono ora model gelut. Niki wong Jawa kan isone gelut nggih. Ora pas nggih, maka paling tidak seperti itu ya.
Bagaimana kalau kita di negeri kita tidak ada peduli kepada sana sama sekali? Inilah yang sangat disayangkan. Man ra'a minkum mungkaron, sing sapa wonge ngerti barang mungkar, itu kan kemungkaran. Genosida kemungkaran. Kok kula jenengan kendel mawon, mboten wonten action sama sekali. Dana juga tidak, ndongakne ora, peduli ora. Dan ini kan mboten sae. Minimal kita doakan. Napa malih kula jenengan mirengke siaran berita, kita sampai nangis iba melihat anak-anak kecil dibantai. Ya, ibu-ibu yang tidak salah, tidak ikut urusan perang, mereka jadi korban, kita ikut menangis itu, maka tangisan jenengan termasuk bagian dari jihad. Mulane winginane kula aturke wonten setunggalipun riwayat hadis benjang benek kiamat kula jenengan nampa buku catatan masing-masing. Setelah orang itu menerima dengan tangan kanan, dibukalah buku itu. Di sana ada tulisan jihad, pahalanya besar, padahal dia tidak pernah berjihad. Haji, pahalanya besar, padahal dia tidak berhaji. Ini dia kembalikan kitab itu. Ini bukan kitabku. Saya belum pernah haji, di sini ada tulisannya. Saya belum pernah jihad, di sini ada tulisannya. Maka diberilah penjelasan oleh malaikat, itu kitabmu, tidak akan salah. Kamu punya niat untuk haji dengan niat yang sangat besar, ingin pergi haji, tapi Allah sudah ambil nyawamu sebelum kamu berangkat haji, itu sudah ditulis ibadah haji. Lho niku, kamu ingin berjihad, ikut bersama Rasul, membela agama Allah, tapi karena Rasulullah menyuruh kamu pulang untuk membantu dan napa niki istilahnya merawat orang tuamu, maka hal ini sudah dihitung sebuah jihad. Jadi kepedulian kita penting, ya. Support kita secara batin sangatlah diperlukan. Walaupun doa atau mungkin juga kalau memang ada ikut menjadi donatur, ya. Walaupun itu sulit, ya, tapi ini kepedulian kita. Tidak sedikit donatur yang telah menyisihkan uang untuk kirim ke sana itu malah dibobol oleh orang-orang Israel. Soalnya sing di bank kono ternyata, ya, jadi bisa terjadi seperti itu. Dana banyak dari negeri kita ini, tapi tidak sampai kepada sasaran, malah diambil oleh mereka, ya, Israel, ya, dan sekutunya. Demikian pula sumbangan-sumbangan yang lain itu sulit mencapai sasaran. Paling tidak meskipun itu tidak sampai, kepedulian kita akan sangat dihargai sebuah jihad. Ngoten nggih. Terus nomor kalih napa setunggal? Oh nggih. Besok di akhirat nek kula jenengan kok ya ora ndek kepedulian babar pisan, ya tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Jare sedulur ana sing susah kok ya mboten, ya nderek-nderek bantu ndongakne sak piturute niku wonten pertanggungjawaban. Mulane sirata mustaqim itu kaya dene rambut dibelah 7 sangat tajam, seolah persoalane kula itu akan dihitung sampai sekecil-kecilnya. Sampai ngoten dipun etang niku. Nggih. Lah kula jenengan teng mriki ya melu welas wong kono melu mesake lho. Walaupun itu hanya kecil, itu diperhitungkan sebuah, ya, pahala yang besar. Ya semanten ugi menawi mboten wonten kepedulian sama sekali, nanti di sana akan, ya, dimintai pertanggungjawaban karena sesama muslim adalah satu saudara. Ngoten nggih. Kadosipun cekap menika, cekap riyin nggih. Sampun kesupen tanggal 8 songo siang nggih, ya. Lajeng sampun kesupen malih mengke tanggal 9 jamiah menten niki kula njenengan ndongane seluruh jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah, dongane ampun kesupen, ya Allah berikanlah seluruh jamaah haji yang kumpul di padang Arafah hari ini, ya, mendapatkan amal ibadah yang Engkau terima dan memperoleh haji yang mabrur. Berikan mereka keselamatan, kelancaran, perlindungan, naungan dan seterusnya. Sing paling penting kula njenengan melu-melu
berkait yang mriko. Ya Allah, kula kawulane panjenengan, mugi kula sekeluargi saanak turun kula saged panjenengan timbali rawuh wonten tanah suci. Mandi donga niku tenan niku nggih. Niki dipun lampahi ngantos kinten-kinten nggih mulai jam 5 niku sampai jam 11 malam. Nek dereng sanggup jam 5 ya jam bakdo maghrib, bakdo isya monggo dipun estokaken menika donga. Dan doa kita untuk mereka adalah termasuk kepedulian kita kepada saudara kita sedang memenuhi panggilan Allah di tanah suci, nggih. Lah, mumpung niki kesempatan, mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga seluruh jamaah haji yang ada di tanah suci diberikan oleh Allah kesehatan, dijauhkan dari bala, bencana, musibah, penyakit, diberikan Allah untuk bisa melaksanakan wajib, rukun, sunnah haji dan ibadah-ibadah lain, dan semoga mendapatkan haji yang mabrur. Walimaqasidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kados pun cekak bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli Berhubungan nyaman itu kok ini kan ngimami, ini berhubungan ngimami. Nanti ini berhubungan saking anu, mikir yang kudu kerja ini. Nanti kita itu mikir kerja ini ngimami. Nah ini karena terganggu nih anu itu, anu kita kudu pas mandek.